Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sani Maheswara dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa pengertian ya dari pemasaran ataupun promosi sendiri. Kalian tahu kan, sebelum menjalankan sebuah bisnis, tentu kamu perlu memperhatikan beberapa hal agar bisnis kamu berjalan sesuai dengan apa yang ingin direncanakan. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah membuat strategi promosi dan pemasaran yang tepat. Oke, kita lanjut. Yang pertama, apa sih itu strategi promosi? Promosi merupakan langkah yang digunakan oleh pemilik bisnis dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Strategi promosi bisnis yang efektif untuk pemula, yang pertama itu kenali target pasar. Nah, di sini kamu perlu tahu mengapa kamu harus memahami target pasar, karena seberapa besar minat konsumen terhadap produk yang akan kamu tawarkan. Hal ini penting agar produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan keinginan tepat pada target pasar. Oke, yang kedua, buat peta konsep untuk pemasaran. Kenapa sih kita harus membuat peta konsep? Di sini garis besarnya adalah pemasaran apa saja yang akan dilakukan oleh kamu. Nah, dengan begitu kamu bisa memiliki rencana yang lebih terstruktur sebelum menjalankan sebuah bisnis itu. Dalam rancangan peta konsep, kamu juga dapat membuat beberapa langkah pemasaran sehingga kamu telah membuat alternatif apabila terjadi kegagalan saat melakukan langkah yang pertama. Oke, yang ketiga, masuk ke komunitas bisnis. Memutuskan membangun sebuah bisnis itu artinya tidak berhenti belajar agar proses berjalan lancar sesuai rencana dan dapat memperluas relasi sesama pebisnis. Nah, itu manfaatnya kamu bisa masuk ke komunitas bisnis untuk saling sharing tentang bisnis apa yang kamu punyai gitu. Oke, yang keempat, gunakan media sosial. Seiring berkembangnya zaman, hampir seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Nah, dari sini kamu bisa memanfaatkan platform ini untuk memperkenalkan bisnis ke pasar yang lebih besar. Beberapa platform media sosial kini telah dilengkapi dengan fitur berbelanja yang dapat dimanfaatkan pebisnis untuk produk yang akan kamu jual atau jasa yang kamu miliki, seperti TikTok Shop, ataupun Shopee, ataupun Lazada, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kelima, yaitu lakukan endorsement. Nah, kenapa sih kamu harus melakukan endorsement untuk produk kamu? Nah, di sini kamu harus bisa melakukan endorsement ke beberapa public figure. Sebelum melakukan endorsement, lakukan riset yang lebih dalam terkait kebiasaan yang akan dibuat oleh public figure tersebut dan minat pengikutnya ya. Karena hal ini penting agar tidak salah target pasar dalam menjalankan promosi. Misalnya kamu bisa memilih public figure yang memiliki tipe pengikut berbeda. Misalkan kamu bisa memilih public figure wanita dengan produk kecantikan, ataupun public figure model, kamu bisa memasarkan fashion gitu kan. Lanjut, yang keenam, membuat website. Kenapa sih kamu harus membuat website? Bisnis ini memiliki website akan dinilai lebih profesional ya, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, kamu juga bisa menjalankan bisnis dan menjelaskan secara rinci tentang bisnis yang dijalani sekarang. Dengan begitu, bisnismu akan lebih mudah dikenal dan dianggap sebagai bisnis besar yang profesional. Cara ini dinilai cukup efektif bagi beberapa pengusaha eksportir. Lanjut, yang ketujuh, yaitu buat video promosi. Langkah berikutnya, kamu bisa membuat video promosi sesuai dengan platform yang digunakan. Video tersebut bisa berupa penjelasan seputar produk, informasi promo terbaru, seputar bisnis, dan lain sebagainya. Tapi kayak aku pengen gitu. Yang kedelapan, berikan diskon khusus. Nah, siapa sih orang yang tidak suka diskon kan? Hampir seluruh konsumen menyukai adanya promo berupa potongan harga. Kamu bisa gunakan cara ini untuk menarik minat konsumen. Berikan harga untuk pembelian produk tertentu sehingga konsumen tertarik untuk berbelanja produk kamu. Lanjut, yang ke-9, yaitu lakukan giveaway. Nah,
siapa sih orang yang tidak senang mendapatkan hadiah ataupun giveaway. Nah, giveaway ini merupakan salah satu promosi produk yang paling banyak dilakukan sebagai bentuk meningkatkan eksistensi bisnismu. Semakin sering mengadakan giveaway, bisnismu akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya itu 10 tadi, gunakan marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Kenapa kamu harus menggunakan marketplace di beberapa produk bisnis kamu? Yaitu supaya produk bisnis kamu itu lebih dikenal oleh masyarakat. Kenapa? Karena pada masa ini masyarakat pengguna smartphone menggunakan marketplace sebagai salah satu media untuk bertransaksi. Kamu bisa menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia dengan menggunakan marketplace tersebut. Nah, di sini kita sudah menjelaskan beberapa promosi untuk di awal, dan selanjutnya itu pemasaran. Bagaimana sih cara pemasaran dan apa sih pemasaran itu? Di sini saya akan menjelaskan pemasaran adalah aktivitas mempercepat perpindahan barang maupun jasa yang dijual dan dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Dan pemasaran juga bisa disebut sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Tujuannya apa sih pemasaran tersebut, ya kan? Tujuan dari pemasaran tersebut itu adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat strategi penjualan, dalam pemasaran perusahaan membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target yang disasar. Sehingga seringkali pemasaran banyak melibatkan artis, olahragawan, figur publik, hingga selebgram itu untuk membuat endorsement yang tadi di bagian promosi kita udah jelaskan. Contohnya itu dalam strategi pemasaran produk kosmetik yang digunakan sebagai media endorsement untuk pengenalan produk kita adalah artis wanita yang selama ini populer dengan aspek perawatan dan kecantikannya. Kalau laki-laki itu ada Dr. Richard Lee kalau nggak salah, itu untuk menjelaskan beberapa produk kecantikan ya atau perawatan. Lanjut kita sebutkan saja jenis-jenis pemasaran. Banyak orang yang belum mengetahui jenis-jenis pemasaran itu apa aja sih. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis pemasaran. Yang pertama itu ada iklan, kedua internet, ketiga MLM, keempat branding, dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan itu semua? Yang pertama kita harus menggunakan iklan. Kenapa sih harus iklan? Dan iklan adalah strategi pemasaran berbayar yang menggunakan beragam media yang meliputi televisi, surat kabar, radio, media daring, hingga billboard, bahkan platform lainnya. Yang kedua internet. Pemasaran via internet mulai populer sejak era digital. Biasanya pemasaran ini dilakukan dengan beriklan melalui website, mesin pencari, media online, hingga media sosial. Nah, yang ketiga MLM. Siapa sih yang tidak pernah tahu MLM kan? MLM itu dia bersistem multi level. Mereka itu cara bermarketingnya adalah sebagai menjaring konsumen dari penjualan langsung dan biasanya menerapkan sistem berjenjang. Seringkali metode MLM tak hanya menjual, namun juga seringkali merekrut orang menjadi tenaga pemasarannya. Yang keempat itu branding, ya kan? Branding pemasaran digunakan menggunakan metode untuk mengenalkan produk lebih dikenal masyarakat sebagai calon konsumen. Branding juga bisa dilakukan dengan beragam cara seperti menjaga kualitas pelayanan pasca penjualan hingga logo yang kita gunakan sebagai toko. Lanjut, fungsi pemasaran apa aja sih, ya kan? Kenapa kita harus melakukan pemasaran pada produk kita? Yang pertama itu kita pemasaran produk kita itu supaya peningkatan penjualan, terus pengenalan produk, riset pasar, kepuasan konsumen, bahkan berkompetisi dengan toko-toko lainnya yang ada di media sosial ataupun yang ada di secara offline. Dan komponen pemasaran ini terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Di sini banyak yang kalian tidak tahu bukan tentang perbedaan pemasaran dan promosi. Apa sih pemasaran dan promosi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Pemasaran dianggap sebagai proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada audiensnya. Sedangkan promosi itu sendiri adalah tindakan menyebarkan berita tentang suatu produk atau jasa yang akan kalian jual atau yang kalian miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya, jazallahu khairan wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.